Judul Bab 3, Pertemuan dengan Sang Guru di usia 5 tahun. Shen Luo bukan lagi anak kecil yang polos. Ia tumbuh menjadi seorang anak laki-laki yang cerdas, penuh rasa ingin tahu, dan memiliki tekad yang kuat. Mimpi-mimpi masa lalunya terus menghantuinya, membuatnya merasa seperti hidup dalam dua dunia yang berbeda. Di siang hari, ia adalah Shen Luo, anak petani yang bahagia dan dicintai. Di malam hari, ia adalah ahli bela diri yang kuat, bertarung melawan musuh-musuh yang mengerikan. Semakin lama, Shen Luo semakin tertarik pada seni bela diri. Ia ingin memahami bagaimana cara menggunakan kekuatan yang ia lihat dalam mimpinya. Ia mulai berlatih secara diam-diam, meniru gerakan-gerakan yang ia ingat dari masa lalunya. Ia berlatih di hutan dekat desa, menggunakan tongkat kayu sebagai pedang dan batu sebagai target. Awalnya, gerakannya kaku dan tidak terkoordinasi. Namun, dengan latihan yang tekun, ia mulai menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Ingatan ototnya mulai kembali, membimbingnya untuk melakukan gerakan-gerakan yang lebih kompleks dan kuat. Ia merasa seolah-olah ada kekuatan yang lebih besar yang membantunya, seolah-olah ia sedang dipandu oleh roh masa lalunya. Suatu hari, saat Shen Luo sedang berlatih di hutan, ia bertemu dengan seorang pria tua misterius. Pria itu mengenakan pakaian compang camping dan membawa tongkat kayu di tangannya. Wajahnya dipenuhi dengan kerutan, tetapi matanya memancarkan kebijaksanaan dan ketenangan. Shen Luo merasa terpikat oleh pria tua itu, seolah-olah ia telah mengenalnya sejak lama. Pria tua itu mengamati Shen Luo berlatih dengan seksama. Ia tidak mengatakan apa-apa, tetapi Shen Luo bisa merasakan bahwa ia sedang dihakimi. Setelah beberapa saat, pria tua itu tersenyum dan berkata, "Anak muda, kamu memiliki bakat yang luar biasa. Tapi, kamu membutuhkan bimbingan yang tepat untuk mengembangkan potensi penuhmu." Shen Luo terkejut mendengar kata-kata pria tua itu. Ia tidak menyangka bahwa ada orang lain yang bisa melihat bakatnya. "Siapa Anda?" tanya Shen Luo dengan hati-hati. "Mengapa Anda ingin membunuh saya?" Pria tua itu tertawa kecil. "Namaku adalah Li, dan aku adalah seorang pengembara. Aku telah melihat banyak hal dalam hidupku, dan aku bisa merasakan potensi sejati dalam dirimu. Aku ingin membimbingmu karena aku percaya bahwa kamu ditakdirkan untuk melakukan sesuatu yang besar." Shen Luo merasa terharu mendengar kata-kata Li. Ia tahu bahwa ia telah menemukan seorang guru yang sejati. "Saya bersedia belajar dari Anda," kata Shen Luo dengan tekad. "Saya ingin menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berani." Li tersenyum. "Bagus sekali. Kalau begitu, mari kita mulai latihanmu sekarang." Sejak hari itu, Shen Luo mulai berlatih seni bela diri di bawah bimbingan Li. Li mengajarkan kepadanya teknik-teknik dasar, seperti kuda-kuda, pukulan, dan tendangan. Ia juga mengajarkan kepadanya tentang filosofi seni bela diri, tentang pentingnya disiplin, kesabaran, dan kerendahan hati. Shen Luo belajar dengan cepat dan tekun. Ia menghabiskan berjam-jam berlatih setiap hari, tidak peduli seberapa lelah atau sakitnya. Ia tahu bahwa ia harus bekerja keras untuk mencapai tujuannya. Ia ingin menjadi seorang ahli bela diri yang hebat, seperti dirinya di masa lalunya. Dengan bimbingan Li, Shen Luo mulai membuka potensi penuhnya. Ia menjadi lebih kuat, lebih cepat, dan lebih terampil. Ia juga menjadi lebih bijaksana dan berani. Ia tahu bahwa ia telah menemukan jalannya, dan ia tidak akan pernah menyerah.